Halo, bertemu lagi di segmen Kolam Konspirasi Kelam. Ada sebuah kasus yang akan kita angkat terkait dengan misterius PNS saksi korupsi. Cerita ini bermula pada tanggal 8 September 2022. Saat itu, seorang pekerja operator bulldozer yang akan membersihkan rumput di pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah, terkejut karena ia menemukan satu buah motor yang hangus terbakar. Kejadian itu ia laporkan kepada mandornya. Namun, ia hanya terfokus kepada motor yang hangus terbakar dan ia pun melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, polisi tiba dan akhirnya menemukan sebuah jasad yang terbakar hangus tak jauh dari lokasi penemuan motor. Jasad itu ditemukan bersama sebuah laptop, sebuah telepon genggam, dan name card dengan identitas Iwan Budi Paulus. Selain terbakar, jasad itu ditemukan tanpa kepala. Anjing pelacak pun dikerahkan oleh polisi. Polisi menduga kepalanya tidak terletak jauh dari penemuan jasad korban. Mungkin dibawa oleh hewan liar. Dan polisi pun akhirnya membawa jasad tersebut untuk dilakukan penyelidikan. Tes DNA pun dilakukan kepada dua anak dari Iwan Budi Paulus untuk memastikan apakah jasad tersebut memang bernama Iwan Budi Paulus. Dan hasilnya pun cocok. Jasad tanpa kepala yang terbakar itu adalah memang Iwan Budi Paulus. Dia adalah seorang pegawai Badan Pendapatan Daerah yang berusia 51 tahun. Motor yang terbakar di dekat jasadnya adalah motor dinasnya bernomor polisi H9799RA. Jadi rupanya ia sudah 2 minggu dilaporkan hilang oleh keluarganya, yaitu sejak tanggal 24 Agustus 2022. Dan akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas tanpa kepala pada tanggal 9 September 2022. Dan jasadnya pun akhirnya dimakamkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 tanpa kepala. Polisi pun menyelidiki apakah terbakarnya motor disebabkan karena terjadinya konslet dari dalam atau memang ada yang membakar dari luar. Namun, jawaban dari pertanyaan itu sudah terngiang-ngiang. Bukti-bukti lain, termasuk kondisi jasad Iwan, mengarah ke yang sangat keji. Apalagi, ia sudah hilang dari sehari sebelum ia seharusnya menghadap ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengalihan aset yang mengakibatkan kerugian mencapai 3,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi menyampaikan, ada aduan masyarakat terkait dengan dugaan penyalahgunaan aset di BPKAD terkait dugaan korupsi hibah tanah dari PT KDAL kepada pemerintah Kota Semarang sebanyak 8 bidang tanah di Kecamatan Mijen. Kondisi jasad Iwan pun sangat memprihatinkan. Selain karena kepalanya yang tidak diketemukan, pembunuh Iwan pun menghilangkan telapak tangan dan telapak kakinya. Mungkin ini dilakukan untuk menghilangkan identitas dari korban tersebut. Di TKP ditemukan sebilah pisau. Polisi meyakini itu merupakan senjata p***an, entah saat menghabisi nyawa Iwan atau memutilasi jasadnya. Ia sudah meninggal sebelum dibakar.
Ada beberapa saksi dari kasus pembunuhan Iwan ini menegaskan bahwa mereka meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Iwan seharusnya bersaksi perihal penyalahgunaan aset di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terkait hibah tanah dari PT KDAL kepada pemerintah Kota Semarang sebanyak 8 bidang tanah. Sejumlah orang pun menduga Iwan sendiri ikut terlibat dalam kasus tersebut. Namun, keluarga dan kerabat membantahnya. Menurut mereka, Iwan adalah sosok yang profesional dan bertanggung jawab. Bila benar ia melakukan korupsi, seharusnya ia sudah membeli sebuah mobil yang bagus dengan tunai, bukan dengan hutang. Rumahnya pun masih bangunan lama. Usai diselidiki, disimpulkan siapapun yang Iwan merupakan orang terlatih karena dilihat dari pemilihan lokasi pembakaran ataupun pembuangan jasad Iwan. Pasalnya, posisi yang ia pilih adalah posisi yang sepi dari warga, ditumbuhi ilalang, dan merupakan blind spot. Berangkat dari dugaan ini, muncullah 3 orang nama anggota oknum TNI yang diduga terlibat. Mereka pun diselidiki oleh polisi militer. Sayangnya, ketiga-tiganya mati-matian menyangkal keterlibatan mereka akan pembunuhan sang warga sipil. Panglima mereka pun sempat merasa frustasi. Namun, ketiganya memiliki alibi. Penyelidikan terhadap ketiga oknum TNI ini pun dihentikan karena tidak cukup memiliki bukti. Selain itu, misteri lain yang kemungkinan besar menjadikan Iwan sebagai target adalah sebuah tas. Saat berangkat kerja, ia tidak membawa tas. Namun, saat pulang, terlihat di CCTV menunjukkan ia sedang jalan sebelum menghilang. Dan tas itu ada kemungkinan tas itu berisi dokumen yang mau disiapkan untuk dibawa ke kantor polisi. Di lokasi penemuan pembakaran motor dan jasadnya, ternyata tas tersebut tidak ada. Pada tanggal 7 Maret 2022, 4 bulan sebelum ia tewas, polisi menerbitkan surat tugas untuk pertama kalinya. Iwan pun mencari dokumen tanah yang diminta oleh polisi. Namun, dokumen itu tidak ia temukan. Penasehat hukum menduga ia sedang di perjalanan untuk bertukar dokumen dengan orang lain saat ia menghilang. Atau bahkan ia pergi ke pantai Marina karena katanya ia mau bertemu dengan seseorang di situ keesokan harinya. Karena Iwan memiliki kebiasaan untuk mensurvei lokasi dulu sebelum bertemu dengan seseorang. Hingga kini, hampir 2 tahun lamanya, kasus ini masih mandek penyelidikannya. Polisi menyebut masih ada temuan-temuan baru, lalu butuh waktu berapa lama lagi untuk terkuaknya kasus ini. Apakah mandeknya kasus ini karena memang polisi tidak memiliki bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk terkait dengan siapakah pelaku dari pembunuhan yang sangat keji ini? Lalu bagaimana dengan keadilan seorang Iwan Budi Paulus? Kasus apa yang ingin ia ungkap? Siapa saja yang terlibat di dalam kasus korupsi tersebut? Apakah kasus ini harus sama seperti kasus Vina Cirebon yang menjadi viral dulu baru terungkap? Kami berharap kasus ini bisa segera terungkap dan memberikan keadilan kepada korban. Ini adalah satu dari sekian banyak kasus yang mungkin masih belum terungkap. Untuk itu, kita sebagai warga masyarakat harus membantu untuk bisa memberikan data bagi siapapun yang memiliki petunjuk terkait dengan kasus-kasus yang sedang mandek tersebut. Sampai bertemu lagi.
di konspirasi kelam selanjutnya.